Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel ini. Kali ini saya lagi perbaikan kulkas 2 pintu Panasonic. Keluhannya kurang dingin. Saya sudah tes ini. Kemungkinan sih nggak ada yang rusak ya untuk part. Tapi masalahnya ada di pintu. Jadi pintunya nggak mau rapat di sini. Karetnya nggak mau nutup ya. Atau pintunya nggak mau nutup. Kita mau cek apakah dari karet atau dari engsel ya, atau pintunya agak turun ya. Kayak sih di sini pintunya agak turun. Jadi mentok gitu ya. Nah, ini untuk penanganan ini kita bisa ditambahin itu aja ya, ring di bawah. Nah, ini agak oglak ya, agak goyang gitu. Nah, nanti kita bisa copot dulu kali ya pintunya ya. Terus ditambahin ring di bagian engsel bawahnya ya, supaya dia lebih tinggi sedikit. Ini kayaknya sih memang agak turun. Nah, ini dia teman-teman. Kayaknya sih memang dari engsel ya. Nah, ini dia tuh kelihatan banget ya. Jadi kalau kita lepas gitu nggak langsung klak, nggak langsung klak gitu ya, nggak langsung nutup gitu. Untuk dingin sih sebenarnya ini dingin, nggak ada masalah ya. Sudah saya buka juga, ngefrost juga nggak frost, nggak pembekuan ya, artinya normal sebenarnya ya. Cuma dari pintu nih pertama kali yang harus dibuka kalau kita mau buka pintu atau ngakalin pintu yang kurang rapat, ini bisa kita buka ya teman-teman ya. Ini bisa pakai obeng kalau yang dia eh, modelnya model yang obeng plus ya, atau bisa pakai kunci pas. Ini saya pakai kunci sok kecil ya, kunci pas ya, ukuran 6 atau 8 gitu ya. Nah, ini kita tinggal puter aja, dilepas ini ya teman-teman ya, dicopotin dulu ini bautnya ya, dua-duanya. Ini tatakan engselnya, jadi kita harus lepas dulu, nanti baru kita tarik pintu. Kita copotin dulu dan nambahin ring di bawah engsel ya. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini sudah lepas. Oke, satu lagi kita copotin. Umumnya sih ada dua ya. Jadi kita copotin dua-duanya, baru kita lepas si pintu. Nah, pintu kalau untuk lepas kita agak tarik keluar barengan ya. Pintu atas sama pintu bawah barengan ditarik keluar. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Takutnya patah ya. Nah, kalau patah didudukan sih enggak ya. Cuma takutnya hancur di lubangnya ya. Soalnya nggak terlalu kuat. Nah, ini lubang di sini. Nah, ini dia engsel bawah. Jadi tatakannya kita mau tambahin ring ya. Nah, ini lubang di pintunya. Sebentar, agak susah nih megang kameranya. Nah, ini dia nih. Tuh agak masih bagus sih kayaknya ya lubangnya. Jadi turunnya nih bisa dari sini juga sih ya. Misalkan di sini keropos gitu bisa turun. Tapi sepertinya sih di sini. Nah, ini dia. Harus dinaikin sedikit. Jadi kita pakai ring. Nah, ini dia. Nah, ringnya tipis aja ya. Sesuai ukuran dia lubangnya. Kita pakai 3 di sini. Saya mau pakai 3 ring supaya agak naik sedikit. Supaya agak tinggi. Ini kita tambahin satu lagi. Setelah udah dipasang semua ringnya ya, saya pakai 3 ya, sekali lagi ini saya pakai 3. Nah, ini setelah terpasang baru kita pasang lagi pintunya. Nah, ini udah dipasang ya. Selanjutnya kita naikin pintu atau pasang pintu. Pasang bagian bawah dulu. Nah, ini bagian bawah sini kita masukin dulu sesuai sama lubang. Kalau miring juga jangan terlalu miring jauh ya, takutnya pecah. Nanti lubangnya itu kan cuma pakai kayak plastik gitu, takutnya pecah atau patah gitu ya. Bentar ya, ini agak nggak kelihatan gambar. Nah, ini baru tatakan engsel atas. Kita masukin dulu yang ke pintu bawah. Pintu atas ini kita masukin. Nah, setelah masuk yang atas baru di sini berbarengan ya. Ini agak dikeluarin dulu sedikit supaya pas. Ini agak susah sambil megang kamera soalnya ya teman-teman ya. Jadi harap maklum. Setelah sudah pasang baru sesuaikan lubangnya.
Tapi sebelum memasang bautnya, kita pastiin dulu posisinya sudah bener ya. Artinya posisi ketutup dan posisi paling rapat. Kalau udah ketemu paling rapat, perhatiin karet-karet ya. Kalau udah benar-benar rapat, baru kita pasang si bautnya. Kita kencengin ya teman-teman ya, pakai obeng aja ya. Nah ini bagian sini nih, posisinya harus rapat dulu. Setelah dipastikan rapat, baru kita kencengin. Ini jadi kencengin terlalu kencang ya, soalnya takutnya nggak sesuai, nanti bisa geser-gesernya jadi gampang gitu ya. Nah ini sedikit aja kita kencengin sedikit, baru nanti kita sesuaikan karetnya. Ingat posisinya, nah ini sebagian sini atau bagian yang lain. Nah kita buka, kita tutup, pastiin dia yang paling pas, tutupnya paling pas. Dan nah ini sudah mantep ya, tuh langsung ya. Kalau tadi kan agak balik dan nggak nutup rapat. Nah di sini di atas, bagian atas nih masih agak renggang, jadi kita bisa naikin sedikit atau didorong ya, baru nanti ngencengin si baut tadi. Nah ini dia, nah ini udah paling rapat ya. Baru deh kalau udah yakin rapat, ntar sebentar kita pastiin lagi sekali lagi. Oke, kita tahan pakai apa namanya, kaki lah ya gitu, ditahan biar nggak ngegeser, baru di sini dikencengin. Nah ini harus benar-benar kenceng ya tuh, supaya nggak lari lah. Oke, nah ini kita kencengin lagi. Ingat ini sampai benar-benar kenceng. Dan catatan satu lagi sih sebenarnya, kalau untuk bagian rak pintu, kalau bisa jangan terlalu banyak beban ya, kayak naruh air gitu kan. Kalau terlalu berlebihan ya, botol air yang berat itu biasanya bikin turun engsel. Terus pastiin juga posisi kulkas nanti begitu diletakkan jangan miring ya, kalau miring atau goyang gitu pengaruh juga sih nanti ke pintu. Oke, ini kita kalau pintu atas nggak ada masalah ya, mungkin kita bersih-bersihin aja lah nanti karet-karetnya. Nah ini ya teman-teman ya, kalau kita tutup dia langsung klak. Nah oke di sini sudah bagus. Jadi caranya simple ya, cuma buka dulu, nambahin ring gitu ya, langsung oke lah. Jadi nggak perlu ganti karet-karet pintu. Nah ini cuma udah agak jelek di sini nih. Ups, ada kecoa. Kenapa ada kecoa? Karena pintunya tadinya nggak rapet ya, jadi mungkin binatang masuk kali ke dalam ya. Nah itu yang jeleknya kalau pintu nggak rapet untuk kulkas, bisa masuk binatang-binatang. Jadi pastiin harus rapet. Dan kalau nemu masalah gini, jadi kulkas kalian di rumah kurang rapet, jangan dibiarin ya, karena kalau enggak nanti malah bisa bikin rusak komponen ya, kayak defrost fuse itu biasanya rusak ya kalau memang pintunya nggak rapat, karena udara keluar kan ya. Terus kompresor juga agak ngeri. Oke mungkin gitu aja, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.